Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat Bapak Warsino sebagai dosen etik dan teman-teman 116A04 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat bertatap layar di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Umoro Tristio sebagai moderator yang akan memandu presentasi kelompok 3. Topik yang akan kita bicarakan mengenai data forgery. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan menyampaikan materi, dan di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Budi dari kelompok 3 Etik dari kelas 116A04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andayani. Saya dari kelas 116A04 dengan nomor NIM 111703442. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Triwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Hafal Leonardo dengan NIM 111700947. Oke, selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan waktu kepada anggota kelompok untuk menyajikan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya di sini akan membacakan materi selanjutnya. Kita sudah masuk ke bab 2 pembahasan. Nah, di sini 2.1 konsep dasar kejahatan internet. A. Definisi cybercrime. Menurut Hughes dan Rebecca 2008, seperti dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa kejahatan maya atau cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai alat atau media kejahatan tersebut. Nah, yang termasuk ke dalam kategori kejahatan dunia maya antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama penipuan lelang secara online, yang kedua pemalsuan cek, yang ketiga penipuan kartu kredit, terus confidence fraud dan juga penipuan identitas dan lain-lain. Nah, cybercrime dibedakan menjadi beberapa kategori antara lain sebagai berikut. Yang pertama unauthorized access. Terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah alias tanpa diketahui oleh sang pemiliknya. Nah, contoh kejahatan ini antara lain probing dan port scanning. Aktivitas ini dilakukan untuk melihat service apa saja yang tersedia di server target atau server korban tersebut. Nah, yang kedua, illegal content. Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet yang berupa suatu hal yang tidak etis atau tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, yang ketiga, penyebaran virus dengan sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan media email atau pesan online, pesan elektronik. Nah, seringkali orang yang emailnya ini terkena virus tidak menyadarinya. Nah, virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui email tersebut. Jadi penyebarannya itu menjadi tidak terdeteksi karena si sumber utamanya itu tidak mengetahui bahwa emailnya terkena virus. Nah, yang keempat, data forgery. Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting. Nah, yang ada di internet. Nah, yang kelima, cyber espionage, sabotase dan extortion. Kejahatan ini merupakan pemanfaatan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain atau spionase dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak korbannya. Nah, selanjutnya sabotase dan extortion adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran suatu data program komputer atau jaringan komputer yang terhubung langsung ke internet. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari data forgery. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau fakta, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak hingga perlu diolah lebih lanjut. Pengertian data juga bisa berarti kumpulan file atau informasi dengan tipe tertentu, baik suara, gambar, atau yang lainnya. Nah, menurut Kamus Oxford, definisi data adalah fact of information used in deciding of discussing something. Terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah fakta atau informasi yang digunakan dalam menentukan atau mendiskusikan sesuatu. Nah, juga bisa berarti information prepared for or stored by a computer. Dalam bahasa Indonesia berarti informasi yang disiapkan untuk atau disimpan oleh komputer. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian atau analisa atau kesimpulan. Nah, forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau menirukan secara tidak sah dengan iktikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Nah, data forgery ini adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime ini, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan si pelaku karena korban akan memalsukan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web atau database. Nah, di sini aku akan kasih beberapa contoh kasus. Yang pertama adalah kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online. Nah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 5 Kender dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bay alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta rupiah. Para kender beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah data dicuri. Akibatnya, banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Nah, contoh kasus yang kedua adalah kasus pemalsuan identitas. Pada Jumat 7 September 2012, Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap penerima jasa pembuatan identitas palsu untuk pembukaan rekening bank. Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengaku, kasus ini berawal saat penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cybercrime mendapati sebuah alamat website yaitu www.jualanrekening.org. Adapun motif dibalik aksi pelaku adalah untuk memfasilitasi aksi kejahatan dan pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Baiklah, sekian penjelasannya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Saya Triwahyuni, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum data forgery. Hukum yang berkaitan tentang data forgery yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada pasal 30 ayat 1 sampai 3. Di sini dijelaskan ayat 1 yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer
dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pada ayat 2 dijelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik. 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, merobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Pada pasal 46 ayat 1-3 juga dijelaskan 1. Setiap orang dengan memenuhi unsur bagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda paling banyak 600 juta. Pada ayat 2 dijelaskan setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 2 dijelaskan dipidana di penjara paling lama 7 tahun dan didenda paling banyak 700 juta. Pada pasal ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan didenda paling banyak 800 juta. Nah, di pasal 35 juga dijelaskan setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, merubah, menghilang, merusak informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pada pasal 51 ayat 1 juga dijelaskan setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 35 pidana, yaitu dipidana penjara paling lama 12 tahun dan didenda paling banyak 12 miliar. Sekian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa tindakan dalam penanggulangan kejahatan internet cybercrime diantaranya sebagai berikut. 1. Mengamankan sistem. Tujuannya itu untuk mencegah adanya pengerusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Membangun sebuah keamanan sistem harus saling terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya dengan tujuan untuk mempersempit atau bahkan untuk menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. 2. Penanggulangan global. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer sesuai standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. D. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penegakan cybercrime. Saran, berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulannya mengenai cybercrime di antara lain. Pembentukan konsep undang-undang yang baru. Perlu adanya KUHP yang baru dalam negara kita karena perkembangan zaman akan menciptakan kejahatan-kejahatan yang baru. Sedangkan KUHP lama negara tidak layak lagi karena tidak mencakup kejahatan-kejahatan baru yang sering muncul dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia terutama para penegak hukum perlu ditingkatkan pengetahuannya di bidang teknologi informasi, digital forensik sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan kejahatan internet. Sekian dulu presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.